Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Mari kita ambil waktu teduh untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas di hari ini. Firman Tuhan hari ini dari kitab Amsal 24 ayat 10. Kitab Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudaraku yang Tuhan kasihi, narasi yang dituliskan dari kitab Amsal mengajarkan kepada kita bahwa ada saatnya kita mengalami kesesakan akibat masalah kehidupan. Kita dapat merasakan kesesakan ketika muncul sakit penyakit atau ketika kita menghadapi kemalangan. Kita tidak dapat memilih apa yang akan terjadi, namun kita dapat memilih sikap terhadap segala situasi kehidupan. Dengan kata lain, kita dapat menghadapi kesesakan dengan sikap yang baik. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ayat ini mengingatkan kita pada satu prinsip bahwa setiap orang pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan tawar hati. Tawar hati merupakan sifat perasaan seseorang yang mana hati orang tersebut tidak memiliki rasa apa-apa. Tawar hati bisa disebabkan oleh karena kelelahan dan hidup dalam rasa ketakutan. Firman Tuhan menjelaskan, jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudaraku yang Tuhan kasihi, poin ini memberitahukan kepada kita pada saat kita mengalami kesesakan, hati kita sedang mengalami tekanan. Pada saat demikian dibutuhkan kekuatan yang dapat mengatasinya. Namun bagaimana kalau kita mengalami tawar hati? Firman Tuhan katakan, hati kita sedang mengalami drop, tidak ada kekuatan, bahkan lemah. Pasti kita akan hancur dalam tekanan, karena diri kita sendiri tidak memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, jikalau kita mengikuti pengajaran dari kitab Yosua 1 ayat 9b, firman Tuhan memberitahukan kita ketika mendapatkan mandat untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa, Tuhan mengingatkan Yosua, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku yang Tuhan kasihi, poin ini memberitahukan kepada kita, jika Yosua tawar hati, Yosua tidak dapat membawa bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Lalu kita lihat ayat berikutnya, yaitu di Yosua 1 ayat 3. Akhirnya Yosua terus berjalan dengan iman memimpin bangsa Israel dengan janji Tuhan bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudaraku yang Tuhan kasih, pesan yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada kita, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya, agar kita jangan tawar hati. Yang pertama,
kita harus mendekat kepada Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasih, poin ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan akan melindungi kita. Yang kedua, bersyukur atas kehidupan yang kita jalani. Saudaraku yang Tuhan kasih, poin ini memberitahukan kepada kita, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, janganlah kita putus asa dan merasa diri kita sebagai manusia yang paling menderita di dunia ini. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang terakhir yaitu berdoa. Saudaraku yang Tuhan kasih, poin ini memberitahukan kepada kita bahwa doa merupakan salah satu sarana Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita. Dan kita sendiri harus berdoa untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Maka dari itu, aplikasi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan sampai kita menjadi tawar hati yang membuat kita lemah. Tetapi milikilah selalu pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap masalah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.